jadi menurun, secara fisiknya juga menurun, secara kekuatan juga menurun, bahkan nyon sewu secara akalnya juga menurun. Balik koyok bocah cilik maneh. Lan teng mriki didhawuhaken likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, agar seorang manusia yang dikembalikan hingga tua, mencapai umur senjanya, dia itu tidak mengetahui apapun setelah dia mengetahui. Dadi pekun maneh. Napa li'annahu yansa wa indaha ya'rifu an-nasihataha wa quwwata an-nasihatahu wa quwwatahu wa sultanahu laisa dzatiyatan innama huwa mauhubatun lahu minallah. Hikmah seperti yang didhawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'ari. Nyapa? Wong ku lek wis tuwa kok didadekno pekun maneh. Ku nyapa? Kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari, menungso iku ben ngerti, Pak. Menungso iku ben sadar bahwa kecerdasan, bahwa memiliki akal yang sempurna ini itu bukanlah karena tercipta secara alami. Akan tetapi itu merupakan pemberiannya Allah Ta'ala. Paham ora? Akal sing diduweni awak dhewe iki lho, Pak. Nyapa kalau wis tuwa iku dicabut, ben awak dhewe paham bahwa akal ini bukan ada karena proses alami. Akan tetapi ini merupakan pemberian dari Allah Ta'ala. Mula ana dingdikaken teng tafsire, qala Ikrimah mangkor Al-Qur'an lam yasir bihadil halah. Sahabat Ikrimah berkata bahwa barang siapa yang mencapai umur ini, artinya ya Allah ya Rabbi ya Karim, tapi dia ahli di dalam membaca Al-Quran, dipastikan dia tidak akan mengalami yang namanya pikun. Napa? Orang Arab pikun. Ardalil umur itu orang 60 ke atas. Kalau di sini dikatakan 75 ke atas, 80 atau 90 itu pikun, Pak. Pokoknya jaminane wong sing maca Quran ora bakal pikun. Kalau daunnya teng mriki bahwa maksusun bi ghairi mangkor Al-Qur'an wal ulama wa ammahum fala yuraduna ila ardalil umur ila ardalil umur ila al-ardal bal yazdatu aqluhum kullama tala umruhum kama huwa musyahad. Wong sing akale merupakan yang dikembalikan kepada ardalil umur yang hina, ya, di mana seorang manusia itu mendapatkan kharif. Kharif itu daunnya para ulama, pekun itu naun minal junun. Pekun itu macamnya gila. Jadi kamu takok Gus, orang yang pekun wis tuwek pekun niku kira-kira sik wajib salat apa ora? Para ulama lek pokoke lek wis sedang dalam kondisi pekun itu tengere dekne wis gak mukallaf. Karena junun. Edan aja nih sampeyan. Pekun iku naun minal junun edan. Itu sudah tidak wajib yang namanya salat. Wis edan wisan. Ngono lho. Ya kecuali kalau model pikun itu kadang eling, kadang pikun, kadang eling, kadang pikun, berarti tatkala dia masih dalam keadaan eling ya berarti wajib ketaklif. Tapi lah pikun terus orang enak eling-elingi blas, dia sudah tidak ke taklif. Itu sudah salah satu macam daripada junun. Kecuali yang namanya orang yang ahli baca Al-Qur'an dan orang yang ulama yang ahli di dalam memanfaatkan ilmu, orang yang menggali ilmu. Maka bisa kamu lihat orang yang ahli membaca ilmu, orang yang ahli membaca Al-Quran, dan orang yang ulama, orang yang pikirannya itu dibuat untuk mendalami ilmu, dipastikan yang ada mereka tambah cerdas. Tambah sepuh itu sing ana malah tambah cerdas, Pak. Nang iki dawaken maca Qur'ane niku kira-kira butuh pirang juz ben ora pikun. Kamu gak usah akeh-akeh. Istiqomah maca minimal banget. Sak halaman. Pokoknya istiqomah. Insyaallah tuwe ora bakal pikun. Niku sahabat Ikrimah sing dawuh kata sengatan. Lah teng mriki niki dikaaken ada sebuah saran daripada Al-Imam
Syekh Jalaluddin Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Imam Fakhruddin Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau niku dawuh, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, tatkala seorang manusia itu mencapai ardalil umur atau umur yang paling hina, maka dia menjadi seperti halnya anak kecil lagi. Bilang dia akan kembali menjadi seperti anak kecil. Anak kecil dalam semua hal lho, rek. Akale yo dadi kaya arek cilik maneh, fisike lemah kaya arek cilik maneh, dan seterusnya. Mulana teng mriki dingendikaken lidzalika yaqulun, oleh karena itu orang yang dikembalikan umurnya, diberi umur panjang, dia akan menjadi seperti anak kecil kembali. Dawuhnya para ulama, rungokne tenan, az-zawaj al-mubakkir aqrabu tariqin li injabi walidin ya'uluka fi tufulati syaikhu khotika. Dawuhnya para ulama, menikah muda adalah cara yang paling manjur untuk kamu mendapatkan orang tua yang akan mengurusimu tatkala engkau menjadi anak kecil di waktu kamu menjadi tua. Paham ora? Kowe hakikate tambah tua iku tambah cilik. Wongku tambah tua iku asline tambah dadi cilik. Nek dawuhnya para ulama, jarene wong Indonesia kan menikah muda itu cara untuk mendapatkan anak di umur yang idealis. Kan ngono toh. Tapi kalau sama Syekh Mutawalli Asy'arawi diwalik bahasanya. Menikah muda adalah cara yang paling tepat untuk kamu mendapatkan orang tua yang mampu mengurusi kamu tatkala kamu menjadi anak kecil di umur kamu menjadi tua. Paham ya? Jadi anak ya awak dhewe iku, Pak, iku di waktu yang muda iku gak adoh-adoh to awak dhewe. Nah, dawuhnya beliau dilanjutkan, ya Allah ya, dicontohkan lah ya, menikah muda itu dicontohkan semisal umur selawe, sing lanang umur selawe, sing wedok. Anggap saja itu menikah muda versi laki-laki dan perempuan. Maka yang namanya anak itu akan lahir 1, 2, 3 tahun. Dolan lek wong zaman biyen niku umur 20 tahun niku lek lanang ya, lanang umur 20. 18 akeh zaman biyen. Dan saiki wong rabine rada tuwek-tuwek ngene iki ya. Umur 18, umur 20 iku wis rabi. Mulakno umurnya seorang ayah dengan anaknya itu tidak beda jauh. Umur 20 rabi, sing wedok biasanya 18, maka dalam jangka waktu 1, 2, 3 tahun wis duwe anak. Selisih antara bapak, ibu dan juga anaknya itu sekitar 20 tahunan. Napa? Selisihnya 20 tahunan. Maka seiring dengan menuanya seorang ayah, seorang anak ini menjadi besar. Wong tua nih umur 40, anak wis umur 20. Wong tua nih umur swidak wis tuwek, wis gak sanggup apa-apa. Anak wis gede, umur wis 40. Nah, ini saran saja, ini saran daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Jadi menikah muda adalah cara yang paling ampuh untuk kamu mendapatkan orang tua di waktu kamu menjadi kecil, di umur tua kamu, di waktu kamu kembali menjadi kecil, di waktu kamu sudah menjadi tua. Niki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wis ngeten iki jenenge urip ngene iki, Pak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan lagi. Di ayat ini ada 2 perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman orang-orang kafir atas betapa kuasanya Allah Ta'ala untuk membangkitkan para manusia kembali dari kuburnya. Pendekatan yang pertama adalah bahwa Allah Ta'ala itu mampu menciptakan manusia dengan fasenya yang ada 7 itu tadi. Perumpamaan yang kedua yaitu wataral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat warabat
wa ambatat min kulli zaujim bahij. Ngerti akan, dan kamu bisa melihat bumi dalam keadaan hamidatan. Kalau senang tafsir yang ngerti hamidatan ayya bisatan, dalam keadaan bumi itu tenang. Dalam keadaan bumi itu tenang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazat ay taharrakat. Tatkala aku menurunkan atas bumi itu sebuah air, yakni air hujan, niscaya ihtazat, bumi itu menjadi, tanah itu menjadi bergerak-gerak. Warabat ay irtafa'at wazadat, dan menjadi tumbuh, bumi itu menjadi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, robat itu riba itu loh Pak. Riba itu artinya kan menjadi berkembang. Sebenarnya muradnya warabat, dan menjadi berkembang, ay irtafa'at wazadat, bumi itu menjadi tinggi dan menjadi berkembang. Wa ambatat min kulli zaujim bahij, dan bumi menjadi menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang bagus. Ya kulli zaujin ay sinfin bahijin ay hasanin. Jadi bumi menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang bagus. Ini untuk juga memahamkan bahwa yang namanya hari kebangkitan, manusia sebelum itu dibangkitkan dari kubur, itu juga merupakan hal yang mudah. Coba kita angan-angan, kita lihat sekali bolak-balik nggih pun kula dawuhaken. Orang itu ladina liman la aqlalahu, tidak ada agama bagi orang yang memiliki akal. Artinya bagaimana? Orang itu dengan adanya akal yang dia miliki, kalau benar-benar dia gunakan untuk tafakur, akan menemukan agama yang benar. Dia memiliki pemahaman yang benar. Sampai lihat ilmuwan luar itu yang asalnya non muslim, yang asal non muslim, mereka Kristen, isok melbu Islam mekur gara-gara mereka menggunakan akalnya, gara-gara menemukan penemuan ini, ternyata di Al-Qur'annya sudah disebutkan. Akhirnya masuk Islam. Gara-gara ini dia menemukan sebuah penemuan. Jadi la dina liman la aqlalahu, tidak akan ada yang namanya agama bagi orang yang tidak memiliki akal, tidak menggunakan akalnya. Begitu juga sebaliknya. Kamala aqla liman lahu dinun. Seperti halnya tidak ada akal bagi orang yang sudah memiliki agama. Wong boleh duwe agama, akale gak usah digawe nemen-nemen, maksudnya untuk memahami ini gak nutut. Akale awak dhewe gak nutut. Ngoten toh. Semisal ada toh dalam syariat Islami awak dhewe sing tanda kutipnya itu ta'abudi, bukan ta'akuli. Kalau ta'akuli hal-hal dari syariat Islam yang masih kita fahami arti dan tujuannya. Kenapa-kenapanya masih bisa difahami. Tapi kalau sudah ta'abudi, akale awak dhewe gak nutut. Awak dhewe haji dikongkon melayu-melayu baina Safa wal Marwah, gunane apa? Wis ta'abudi ngono ae. Kita menghamba terhadap Allah Ta'ala. Dan awak dewe disyariatkan tidak boleh makan, tidak boleh berjudi, tidak boleh makan barang-barang yang bahaya, tidak boleh minum perkara yang mabukkan. Ini kan maklum Pak, itu tak akuli karena memang membahayakan terhadap kita sehingga dilarang. Kita lanjutkan lagi. Jadi awak dewe dikongkon angen-angen fakta biru ya ulil albab. Angen-angen wahai para orang-orang yang memiliki akal. Nah, denger iki salah satu nih dikongkon delok sing jenenge bumi. Bumi ini wataral ardo hamidatan. Bumi ini menang, Pak. Kenapa? Bumi ini diam. Kemudian faida anzalna 'alaihal ma'ah tazzat. Kemudian tatkala yang namanya bumi ini Allah Ta'ala turunkan kepada bumi sebuah air, yakni air hujan, maka bumi ini akan memiliki 3 reaksi. Reaksi bumi tatkala
diturunkan hujan oleh Allah Ta'ala kepada bumi. Yang pertama, ihtazzat. Napa? Ihtazzat. Ihtazzat itu maknanya apa? Taharrokat. Bergerak. Bumi ini menjadi bergerak. Gara-gara Allah Ta'ala turunkan yang namanya air hujan. Kemudian reaksi yang kedua, warobat. Robat itu artinya menjadi banyak. Napa? Menjadi banyak. Kamu lek iso ndelok, kamu adang lho, Pak. Kamu tahu ndelok wong adang apa ora? Kamu tahu adang apa ora ya? Lek adang iku sego sing asline beras sing asline cuma beberapa cup, cuma beberapa gelas, iku mbok kei banyu kemudian mbok adangne dadi iku akhirnya robat. Robat itu cara maknane menjadi banyak. Reaksi yang tatkala diturunkan hujan oleh Allah Ta'ala akan menjadi banyak. Tanahnya itu irtafa'at wa zadat. Tanahnya menjadi tinggi dan menjadi banyak. Yang terakhir yaitu napa? Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa ambatat min kulli zawjin bahij. Kemudian akan menumbuhkan dari tanaman-tanaman yang berpasang-pasangan yang baik, yang bagus-bagus. Artinya begini. Ini seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bumi ini memang terlihat seperti halnya diam. Awalnya ndelok bumi tanah koyok tapi asale kalau turun yang namanya hujan itu bergerak. Ihtazat atau bergerak. Beliau itu sampai mencontohkan seperti ini. Wal ihtizaz tahukuma kunta tadunnuhu sabitan. Sonep bilang yang namanya ihtizaz atau bergerak itu pergerakannya suatu perkara yang kamu sangka, yang kamu lihat, kamu sangka bahwa benda itu diam. Koyok-koyok menang tapi asalnya itu dia memiliki sebuah pergerakan. Walaysa makana sabitan fil waqi'. Dan nggak bisa kita menyangka bahwa secara kenyataannya, secara realnya perkara yang diam itu benar-benar diam tok, gak bergerak, gak bisa. Li'anna likullika inin harakatan fi dzatihi. Karena setiap yang ada di muka bumi ini memiliki yang namanya pergerakan. Bahkan ngeriki dikatakan hatta qit'atul hadidi. Hatta qit'atul hadidi, bahkan yang namanya besi al-jamidah itu di dalamnya terdapat sebuah pergerakan di antara molekul-molekul yang ada di dalamnya. Lakin laisa ladaika min wasailil idrak ma tudriku bi hadhil harakah. Cuma kita enggak memiliki perkara yang kita itu bisa gunakan untuk mengetahui pergerakannya. Beliau mencontohkan ini delok angan-angan tenang. Walau ta'ammal ta'al mignatis la adrak hadhil harakat baina dzarratiyah. Ini dicontohkan sama beliau. Bahwa yang namanya al-mignatis itu maknanya magnet. Bahasa Arabnya magnet itu al-mignatis. Magnet itu kamu akan bisa melihat dan merasakan pergerakan yang ada di dalamnya magnet. Rupane nopo teng mriki dikaaken fahina idin teng mriki tudalliku al-qadiba al-mumagnit wa tumarriru ala qadibin akhar ghairu mumagnit fit tijahin wahidin fa innahu yaktasibu minhu al-mignatisiyah wa tamrirul mignatisiyah fit tijahin wahid maknahu ta'dilun lid-darrati li tahammuli syahanatin wahidatin salibatin mujibatin fa in ikhtalafa ittijahu talqi fa inna ad-darrat aidan takhtalif. Ini tak contohno iki ya Pak ya. Ini kan magnet ini Pak. Jauhnya beliau bahwa ya, tidak setiap perkara yang diam yang kamu lihat diam itu diam pada hakikatnya. Pada hakikatnya di dalamnya ada pergerakan cuma kita nggak tahu. Dicontohkan sama Syekh Mutawalli Asy'arawi yang namanya magnet ini loh Pak. Ini loh magnet. Ini kalau di bahasanya ditemukan
bahasane ditemplekno antara magnet yang minus dengan yang plus, maka akan timbul yang namanya sifat menarik. Napa? Sifat menarik antara satu dengan yang lain. Menarik itu artinya berarti pergerakan yang ada di dalam magnet ini, di dalam tiap-tiap molekul yang ada di dalamnya itu berarti ada pergerakan untuk yang namanya menarik. Begitu juga sebaliknya, tatkala magnet ini untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu itu ternyata ada min plusnya. Lho Pak, magnet ini tak walik kayak ini gak bisa nempel, yang ada malah lari loh. Maka inilah yang menggerakkan. Bahasa kasarannya ngomong, tidak semua perkara yang kamu lihat itu bergerak, diam, itu tidak memiliki pergerakan. Ya Rabbihu ya Karim. Maka sama seperti halnya bumi. Bumi itu nggih sama. Tatkala kamu menyangka bahwa bumi ini diam, pada hakikatnya bumi ini memiliki sebuah pergerakan yang mungkin tidak kita ketahui. Kemudian dilanjutkan ihtazat warabat, rabat aizatat an hajmiha. Itu akhirnya menjadi besar, ya, menjadi lebih banyak. Itu maknanya rabat. Dilanjutkan malih teng mriki rabat wa ambatat min kulli zaujim bahij, dan yang namanya bumi ini akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang bagus yang berpasang-pasangan. Zaujin itu maknanya berpasang-pasangan. Jadi kalau kamu tahu Pak bahwa tumbuhan-tumbuhan itu ada istilah berpasang-pasangan, itu memang ada. Kamu lihat yang namanya kurma, salah satunya ini yang saya contohkan, yang saya benar-benar tahu itu adalah kurma. Kurma itu kalau mau untuk tumbuh, sonep, bilang, kurma itu kalau kamu mau tumbuh dan cukul kurmone itu harus dikawinkan. Napa? Harus dikawinkan. Bahasanya awak dhewe gampangane ngomong dikawinkan. Bahasa kitab itu ditalkih. Apa ya bahasa tanaman itu ya. Ya, diserbuk lah, pokoknya serbuknya yang napa namanya laki-laki itu diletakkan di tengah-tengah serbuknya yang perempuan, kemudian diikat. Aku ndelok dhewe video nih. Nanti sampean lihat sendiri kalau nggak percaya. Orang Arab melakukan penyerbukan di kurma. Jadi ono segerombolan kurma yang masih belum jadi, yang masih cilik sakmene itu ditutupi oleh bahasanya awake blongsonge lho Pak, kulite. Itu harus disobek krek. Kemudian dipeliek, dibuka ngene, marang diambilkan dari serbuknya yang laki-laki, kemudian ditaruh di situ, kemudian ditutup lagi, diikat lagi. Itu baru muncul, baru nanti membuahkan yang namanya sebuah kurma. Semuanya sebut hadi suratun hayyatun waqi'iyatun nulahidu jami'an iyanan. Jadi kita ngeriki, ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Tadi niki ngoten, semuanya itu berpasang-pasangan dalam urusan, bahkan dalam urusan. Lah, yang menjadi pertanyaan tengeriki wa ambatat min kulli zaujim bahij. Yang namanya air itu kok bisa menumbuhkan sebuah tanaman tanpa seolah-olah tanpa ada penanaman biji. Nah, ini nanti coba dicarikan risetnya para dokter menurut para ilmuwan bagaimana. Kalau di sini itu dikatakan faida anzalallahu taala al-matar alal ardi al-jadba al-jarda tarohatat tatafattaku bin nabat famin aina ja'at hadil budur. Tangriki dikatakan kalau daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kamu bisa melihat tatkala yang namanya bumi ini turun hujan kepada bumi, maka yang namanya tanah itu tiba-tiba bergerak dan kemudian menjadi pecah. Akhirnya mengeluarkan yang namanya sebuah tanaman.
Yang menjadi pertanyaan, famin aina ja'at hadil budur. Ini apa? Biji-bijiannya dari mana? Kan secara ilmu sainsnya yang namanya tanaman itu ya mestinya harus ada sebuah biji yang ditanamkan agar tumbuh menjadi sebuah pohonan atau menjadi tanaman. Lagi nanti hujan kok marengono jadi sebuah tanaman. Lah itu al-budurnya dari mana? Atau istilahnya biji-bijiannya dari mana? Lam yusibha al-atabu wa huwa hiya fil ardi tiwala hadil fatarat. Kenapa kok bijinya itu tidak gagal? Padahal secara logisnya, secara logikanya, bumi ini mestinya sebuah biji, kalau memang ada bijinya dan ada di bumi, itu kan mestinya selama tidak turun hujan, mestinya dia sudah kering, Pak. Kamu ndelok bijinya gedang atau bijinya apapun, kalau dibiarkan di tanah tidak ditanam, kering, ya lama-lama mati, dia tidak akan bisa tumbuh. Maka dijawab oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, al-ardu ahiyallati tahfaduha minal atab ila antajida al-bai'ata al-munasibata lil imbad wa hadan nabat alladhi yakhruju minal ardi duna tadakhulil insan yusammunahu idhiyu am imma an nakli hadhil budul fis sahra wa fil widyan fa hiya tantaqilu biwasitatir rih aw fi sil hayawanat. Kalau secara ilmu sains yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau itu dawuh biji-biji ini tadi itu dijaga oleh bumi biar tidak menjadi biji yang gagal tumbuh, dan biji ini berangkatnya adalah dari sohro. Sohro itu apa itu jenenge, alas, atau wafil widyan, atau berada di dalam ya Allah lereng-lereng gunung, atau juga ada yang dari rausil hayawanat, kotoran-kotoran hewan. Jadi kalau versinya di sini, bumi itu bisa menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Itu bukan berarti kok air hujan maron langsung tumbuh, ngoten mboten. Kalau dari yang versi ini lho nggih dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Tapi memang ada budur, ada biji-biji yang semisal ada di kotoran-kotoran hewan, ada di sohro atau alas, ada juga di dalam widyan atau dalam lereng-lereng gunung. Yang mana itu semua tatkala turun hujan itu adalah waktu yang cocok. Itu adalah waktu yang cocok, waktu yang pas untuk tumbuhnya sebuah tanaman. Pun itu yang dikehendaki dari ayat min kulli zaujim bahij, ya. Ambatat min kulli zaujim bahij. Cuma ada tambahan bahwa dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, zaujim bahij itu kan maknanya adalah setiap tumbuh, bahasanya setiap hal yang tumbuh-tumbuhan yang bagus, yang berpasang-pasangan. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh bahwa huna madharun min madhahiri diqqatil ada al-Qur'ani min kulli zaujin. Ini ada makna yang sangat dalam dari firman-Nya Allah Ta'ala berupa dawuh min kulli zaujin bahij. Li'anna kullal makhluqat sawa'un kanat jamadan aw nabatan aw hayawanan labudda fihi min dzakarin wa unsa. Semua yang ada di muka bumi ini, baik yang memiliki nyawa, baik yang memiliki kehidupan, atau bahkan benda yang tidak memiliki kehidupan sama sekali, yaitu benda mati, itu semua ada pasangannya masing-masing. Percaya? Semua ada pasangannya masing-masing. Karena Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 49 dawuh wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Dan dari segala sesuatu aku ciptakan yang namanya pasang-pasangan. Nah, mulai ngerti Pak, watu wis bahas watu. Biasanya watu akik barang ilmu-ilmu kedukunan ngono kae. Akik iku yo padha
ono akik lanang, ono akik wedok. Mutiara wis, mutiara, kamu tahu mutiara? Mutiara pun itu juga sama. Ada mutiara laki-laki, ada mutiara perempuan. Ini yang mengetahui cuma orang-orang yang khusus, orang-orang yang ahli dalam hal itu. Banyak kan cerita para raja yang mencari pasangan mutiara yang dimilikinya itu banyak. Wes, bahkan nyuwun sewu sampai sing didhawuhna Syekh Mutawalli Asy'arawi, sampai sing jenenge listrik iki lho, Pak. Aku ngerti jenenge listrik iki lho. Ada pasangannya. Artinya napa? Ada plus, ada minus. Iya toh? Plus mbok tekek nang plus ya ora kenek konslet. Ini yang namanya berpasang-pasangan. Oleh karena itu didhawuhkan oleh beliau terakhir, beliau niku sampai dawuh, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, tengeriki bahwa besok-besok pasti akan ditemukan sebuah pertemuan penemuan yang baru yang untuk membuktikan bahwa segala sesuatu itu berpasang-pasangan, bahkan sampai benda mati pun. Tengeriki dawuhnya beliau sampai Allah Ta'ala berfirman dalam Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa ma la ya'lamun. Maha suci Allah, zat yang menciptakan pasang-pasangan secara total. Pasang-pasangan dari apa? Mimma tumbitul ardu, dari perkara-perkara yang ditumbuhkan dari bumi. Kemudian wa min anfusihim, dari dirinya mereka sendiri. Dan yang terakhir wa mimma la ya'lamun, banyak hal yang berpasang-pasangan dari perkara yang tidak diketahui. Masih banyak perkara yang berpasang-pasangan yang masih belum diketahui, belum ditemukan. Mulana dawuhnya beliau, rasidun alin lima sayati bi al ilmu min iktisafat yang tusbitu sidqal Qur'an ala marril ayyam. Akan ada yang namanya penemuan-penemuan bahwa masih banyak perkara-perkara yang berpasang-pasangan yang belum ditemukan, yang besok akan ditemukan. Ya, yang salah satunya sekarang yang mulai ditemukan, salah satunya adalah listrik. Zaman biyen kan renek listrik, Bapak. Zaman saiki ditemukan yang namanya listrik. Listrik pun itu juga sama. Ada pasangannya, ada plus, ada minus. Ini azwaja kullaha namanya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi kalau di sini membahas masalah yang namanya sebuah tumbuhan itu ya berpasang-pasangan itu tadi harus agar memberikan sebuah jenenge buah itu ya harus ada yang namanya dinikahkan, bahasanya diserbukkan. Itu ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Iki wis mari dimaknani apa kurung? Kurung. Di mana nih? Tambah ayat didik iki. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Al-Hajj ayat 6. Dzalikal madzkuru. Dalikal madhkuru utawi mengkono-mengkono barang kang wis den tutur. Tapi mengkono-mengkono barang kang wis den tutur. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dilanjutaken. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mimbat khalqil insani. Bayane saking ngawiti ing nitahake menungso gilang ila akhiri ihya'il ardi, temu kemarin akhire nguripake bumi iku bi annallaha kelawan sebab sak tenane Gusti Allah, ai bisa babi annallaha tegese kelawan sebab sak tenane Gusti Allah, wal haqqu yaiku zat kang hak, yaiku dat kang hak. Aisa itu tegese dat kang tetep, maknane hak gini guys. Tapi tegese dat kang tetep ada imu kang langgeng
Wa annahu lan saktenane Allah iku yuhyi bisa nguripake sapa Allah al mauta ing wong kang padha mati. Wa annahu lan saktenane Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara iku qadirun kang pun. Mari kita disebutkan dzalikal madhkur, semua yang telah disebutkan berupa Allah Ta'ala itu mampu menciptakan dari awal, dari nol penciptaan seorang manusia, dan Allah Ta'ala mampu menghidupkan kembali yang namanya bumi. Dzalika bi annallaha huwal haqq, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah zat yang wa annahu yuhyil mauta, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menghidupkan terhadap orang-orang yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala itu atas sesuatu itu maha kuasa. Daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ini biar kita lebih kritis. Kritis itu kita biar lebih paham terhadap yang namanya Al-Quran. Kenapa dalam redaksi Al-Qurannya itu, kalau pada sebelumnya itu kan membahas masalah penciptaan manusia toh Pak. Pada itu kan membahas tentang yang namanya penciptaan manusia. Tapi yang di sini didawakan, kenapa kok daunnya Allah Ta'ala dzalika bi annallaha huwal haqq, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang hak, zat yang selama-lamanya. Kenapa kok tidak dikatakan dzalika bi annallaha huwal khaliq? Mestinya kan kalau hubungannya ini tentang penciptaan seorang manusia, mestinya kan yang lebih pas adalah dzalika bi annallaha huwal khaliq. Allah Ta'ala zat yang menciptakan. Tapi apa bahasa Al-Qur'annya, redaksi Al-Qur'annya kok dzalika bi annallaha huwal haq. Daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, qalu li annal khaliq qad yakhluqu syai'an summa yatakhalla anhu. Karena memang disengaja maknanya al-haq itu kan zat yang maha langgeng. Salah satu maknanya al-haq adalah zat yang maha langgeng. Karena tidak menggunakan lafaz al-khaliq itu karena banyak sekali yang bisa menciptakan namun kemudian tidak bertanggung jawab, lepas tangan, yatakhalla anhu, lepas tangan. Ammallahu subhanahu wa ta'ala fa huwa al-khaliq wal haq. Kalau Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha menciptakan sekaligus zat yang maha langgeng. Wa ma'nal haq ay sabit alladzi la yataghayyar kadzalika ata'uhu la yataghayyar fasawfa yadillu subhanahu khaliqan yu'tika kulla yaumin li anna ata'ahu subhanahu daimun la yanfad. Bahasa Al-Qur'annya kenapa kok bukan dzalika bi annallaha wal khaliq, tapi dzalika bi annallaha wal haq? Karena Allah Ta'ala adalah sang pencipta sejati. Kenapa? Sang pencipta sejati. Kalau pada yang namanya sebuah pencipta itu setelah menciptakan kemudian menelantarkan, akhirnya mangkrak, orang tanggung jawab. Tapi kalau Allah Ta'ala menciptakan bahkan sampai sempurna, bahkan bukan hanya sempurna tapi diperhatikan tiap harinya, karena Allah Ta'ala itu adalah zat yang hak, zat yang maha tetap, tidak berubah-ubah. Seperti halnya pemberiannya Allah Ta'ala kepada para manusia yang diciptakan ini tidak akan berubah-ubah, semuanya pasti akan tercukupi. Pon ya Rabbihu ya Karim, wa idza nadarta ilal wujudi kullihi lawajadtahu dawran mukarraratan. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Bon, niku dzalika bi annallaha wal haq wa anna Allah Ta'ala adalah zat yang maha menghidupkan terhadap semua perkara yang mati. Wis kabeh perkara sing mati dihidupkan lagi sama Allah. Baik itu manusia atau bahkan yang namanya bumi yang sudah itu dikenal dengan istilah ihyaul mawat, menghidupkan yang mati. Pun wa annahu ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Pun wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fi surat Al-Hajj ayat 7 ila unah
Allah alam bisawab.